Islam. Islam adalah agama yang fitri. Dia hadir sebagai karunia Allah kepada umat manusia. Namun ketika mendengar kata Islam, apa yang Anda pikirkan? Kalau kita lihat di Jazirah Arab sekarang, banyak sekali perang saudara dan aksi terorisme. Seperti itukah ajaran Islam? Atau kalau kita lihat di Indonesia, Islam itu sudah mirip dengan Arabisasi, mengkritik berbagai kearifan lokal dan anti budaya Nusantara. Begitukah Islam? Atau kalau kita ingat kejadian di daerah Poso, Ambon, Madura, kasus Ahmadiyah dan kasus-kasus yang lain, Islam identik sekali dengan kekerasan atas nama agama. Memang begitukah Islam? Sebenarnya Islam itu agama yang bagaimana? Tidak bisa dipungkiri bahwa Islam sebagai agama tidak bisa lepas dari perilaku para pemeluknya. Sebagai agama samawi, Islam memang bukan produk budaya Arab, tetapi dalam perjalanannya, ternyata Islam seringkali tercampur aduk dengan hasil pemikiran manusia. Juga ternyata, Islam tidak bebas dari perbedaan pendapat dan perbedaan penafsiran para pemeluknya. Bahkan dewasa ini muncul tren baru, yaitu Islam liberal, yang membebaskan umat Islam untuk menafsirkan sumber-sumber hukum Islam secara mandiri. Sehingga muncul aliran-aliran yang ekstrim, seperti liberal radikal atau sosialis liberal. Yang lebih parah lagi, tidak jarang, Islam seringkali dijadikan sebagai alat politik dan alat untuk memperoleh kekuasaan. Hampir 100 tahun yang lalu, para ulama Nusantara berusaha mengantisipasi carut-marut ini. Dipicu oleh perubahan politik di Timur Tengah saat itu, yang ditandai dengan runtuhnya Kesultanan Turki, para ulama merasa perlu untuk segera menyelamatkan Islam Nusantara. Di tengah banyaknya firqah-firqah atau sekte-sekte seperti Rafidhah, Khawarij, Jahmiyah, Najariyah, ada lagi Musbihah, Gulat, Hululiyah, Wahabiyah, dan yang lain sebagainya. Para ulama kembali mengingatkan kita untuk tetap berpegang teguh pada tali Allah dan meneladani Rasulullah. Berislam sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah, sebagaimana yang diikuti oleh para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, atau yang biasa disebut dengan ahlu sunnah wal jamaah. Berakidah sebagaimana yang diajarkan oleh Imam Abu Hasan al-Asy'ari, beristimbat hukum fikih sesuai dengan metode salah satu dari Imam Mazhab 4, dan bertasawuf mengikuti Imam Junaidi, Imam Ghazali, dan para imam-imam yang lainnya, yang keilmuannya terus-menerus dijaga keotentikannya secara talaki dari garis sanad yang jelas. Para ulama Nusantara ini akhirnya tergabung dalam satu wadah yang disebut dengan Nahdlatul Ulama atau kebangkitan para ulama. Dengan Nahdlatul Ulama atau NU, para ulama mengajak kita kembali menghadirkan wajah Rasulullah yang selalu basam, selalu tersenyum, wajah Islam sebagai agama rahmatan lil alamin, mengembangkan sikap tawasud wal i'tidal, yaitu sikap tengah yang lurus dan adil, moderat, tidak ekstrim dan juga tidak liberal, tidak tafrid, juga tidak ifrat, menjaga keistiqomahan, menghadirkan Islam yang ramah, bukan Islam yang marah, mengembangkan sikap tasamuh atau toleran, tidak membenturkan Islam dengan budaya, namun justru menjadikan budaya sebagai media untuk berdakwah dan beribadah, menjunjung persamaan, menghargai perbedaan dan saling bersatu padu membangun, menghormati yang seakidah dan mampu hidup berdampingan dengan yang berbeda agama, sadar bahwa perbedaan adalah bagian dari sunatullah, mengembangkan sikap tawazun atau seimbang dalam berkhidmat, menyerahkan khidmat kepada Allah, khidmat kepada sesama manusia, serta kepada lingkungan hidupnya. Selain mengembangkan sikap kemasyarakatan tersebut, dari segi keilmuan, para ulama meneliti kembali kitab-kitab yang diajarkan di pondok-pondok pesantren agar terhindar dari para ahli bid'ah, membentengi umat dari paham-paham yang menghancurkan Islam Nusantara. Jayalah Islam, jayalah ulama, jayalah Nusantara.